Jadi mulai dari mana ya? Well, it's been a while gue nggak bikin video lagi di channel YouTube gue, dan sedikit flashback, gue banyak problem banget sehingga gue libur di YouTube gue. Dan anyway, gue hari ini mau ngomong-ngomong sedikit sama salah satu temen gue yang di Jakarta mengenai gimana dia maintain dia punya bisnis selama di masa COVID ini. Jadi, welcome back to Pranoto Production. Oke, gue langsung panggilin aja temen gue daripada nunggu lama-lama. Di sini gue bakalan ketemu seorang yang sosok luar biasa. Dia bangun bisnis semuanya dari nol dan welcome bro. Halo bro. Halo. Halo. Oke. Dan jangan lupa di sini kita tetap juga pakai protokol kesehatan. Jadi kayak cuci tangan, pakai hand sanitizer segala macam. Dan jujur kita juga pakai masker. Gue bawa masker ini karena gue mau minum es. Ya harus dibuka dulu. Biar lebih jelas suaranya. Oke, di sini gue sama Michael. Di sini temen gue ini Michael, dia adalah satu owner sebuah cafe yang bisa dibilang hits lah di Kelapa Gading. Apa itu namanya? Namanya Kopi Tampan. Iya. Dan jujur semenjak gue ke Jakarta, teman-teman gue sering bawa ke sini untuk nyobain kopinya. Tempatnya enak banget. Mungkin gue bisa kasih lihat di video nanti, di video bareng gue ngomong ini gimana footage-nya di Kopi Tampan ini. Jadi gini bro, kita ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Sambil minum nih. Siap, langsung aja diminum bro. Salah satu minum kesukaan gue nih, cookies and cream. Jadi boleh cerita sedikit nggak sih dari mana ide bikin Kopi Tampan ini? Oke, sebenarnya sih basically gua bidang pertama kali gua setelah selesai kuliah, gua itu kerja di tambang bro. Kerja di tambang. Iya, dan which is sebenarnya nggak masuk dalam tanda kutip, ya nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Akhirnya lari ke dunia F&B gitu kan. Yeah. Cuman karena terakhir kali gua sebenarnya hobi ngopi dan gua suka masak. Dari tambang lah gue ternyata bisa berkenalan dengan pengusaha-pengusaha F&B. Yeah. Itu sebenarnya which is ya mungkin juga anugerah dan jalan gue ke bikin kafe ini mungkin ya. Oke. Lalu dari situ setelah gue berkenalan, gue dipercaya justru setelah gue mengelola tambang, gue dipercaya untuk mengelola restoran Padang. Restoran Padang. Betul. Setelah dari sana, gue merasa gue pengen bangun sesuatu bisnis gue sendiri gitu. Dan kenapa gue bikin kopi? Ya karena berawal sebenarnya gue tadinya cuman pengen nambah ilmu sih di dunia kopi gitu. Yang gue akhirnya belajar sama seorang barista yang hebat. Gue dapat sertifikat, tapi dia kayak kasih gue motivasi gitu untuk coba menjalankan usaha ini gitu. Karena dia lihat gue punya potensi. Sebenarnya which is gue juga nggak percaya gitu. Dan karena waktu itu lagi free, gue coba bro gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, lu kayak ngambil spekulasi buat buka ini. Iya betul. Padahal bukan background lu sendiri. Bukan sama sekali. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Benar. Terus nama ide Tampan itu, nama kafe Tampan sendiri itu lu punya ide dari mana? Sebenarnya nama Tampan itu kalau gue dibilang sangat simpel sih. Iya. Gue punya pasangan gue itu yang kasih nama. Karena menganggap lu tampan. Betul. Bagi dia gue tampan gitu. Gitu doang sih, simpel. Jadi nggak ada kayak ribet-ribet kayak ada visi misinya dulu belum ada sih. Oke. Gitu. Sekarang dengan berjalannya waktu, lu udah punya berapa? Gua kebetulan ada 3 cabang sih. 3 cabang Kopi Tampan. Iya. Di area yang sama atau di beda? Berbeda area sih. Ada di Alam Sutra, Tebet sama Kelapa Gading. Kita punya pusat di Kelapa Gading. Yang kita sekarang syuting ini. Iya, betul. Wow. Untuk ide-ide makanan minuman sendiri lu dapat dari mana inspirasinya? Inspirasinya tentunya gini, step awal gua orang yang idealis, selalu pengennya tuh kasih yang terbaik dari sisi kopinya, karena emang kita bisnis kopi. Cuman terakhir kali karena gue melihat dari berbagai kalangan punya selera, gue mencoba untuk mengubah idealis gue menjadi gimana gue bisa menyenangkan banyak orang melalui minuman dan makanan gue. Jadi gue banyak inovasi dari rasa dan lain-lain bro. Rokok dulu dong.
Pak Produser. Rokok dulu ya, siap. Jadi kita ini vlognya nyantai aja. Nyantai aja, ya asik-asik aja ya. Ini ngerokok gue cuma dalam acara syuting doang. Bacot. Siapa tahu mak gue nonton ini. Oke bro, jadi mungkin kan sekarang lu bisa lihat lah dengan kondisi COVID di mana salah satu alasan gue nggak bisa balik ke Australia. Betul. Juga. Oke. Dan banyak aspek yang kena dampak, salah satunya kerjaan, bisnis segala macam. Dan lu salah satu penggelut bisnis di bidang kopi, yang dimana mungkin kena dampaknya juga gitu loh. Dan ini mungkin orang akan tanya gitu loh. Cara orang beda kan buat survive di keadaan seperti ini gitu loh. Apalagi di keadaan kopi gitu. Menurut lu sebagai lu pelaku bisnis, cara apa sih yang membuat lu bisa ngerasa bisa bertahan di COVID yang lagi booming di mana-mana gitu loh. Kan orang kan struggle semua. Sepi lah ini segala macam gitu. Mungkin ada yang lihat terus terinspirasi dari kata-kata lu kan, who knows gitu. Kalau dari gue simpel sih, sebenarnya gue melihat gini bro, gue ngebangun Kopi Tampan itu awalnya kita punya customer awal tuh satu hari cuma 2 orang per hari. Satu hari cuma 2 orang. Pagi sampai sore. Iya. Sebelum COVID bro. Sebelum COVID itu awal kritis pertama kali gitu ya. 2 orang doang, dan itu cukup struggle dari gue ya. Anggap aja lu udah keluar modal berapa men? Cuma dapat 2 customer ya 100.000 lah nggak nyampe, itu nggak nyampe. Nah tapi gue belajar dari apa yang gue dapat adalah gini, justru tantangan yang kita hadapin secara bisnis itu membuat kita akan lebih baik. Kenapa? Kita tahu bagaimana sebenarnya tuh solusi yang tepat untuk di bisnis tuh. Kalau kita tuh harus coba jalanin dulu sih bro. Maksudnya gini, contoh kalau mereka suka kopi lu, mereka menikmati ambience-nya dan menikmati pelayanan lu, pasti mereka balik. Dan itu juga harga yang masuk akal sih men. Tapi setelah gue pelajarin lagi sejak COVID, mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang struggle juga di bisnisnya. Nah terakhir kali ternyata tuh gue juga punya mungkin karunia lah yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa gitu bro. Gue tuh kayak bisa jadi solusi buat orang banyak. Jadi gue pikir-pikir kenapa nggak gue coba kasih free buat tamu-tamu gue dulu gitu. Maksudnya ketika mereka datang ngopi lagi baik masalah, gue meringankan sedikit beban mereka gitu ternyata, dan mereka terbantu dan akhirnya mereka jadi happy datang ke sini gitu loh. Ketika mereka happy ya mereka juga datang ngopi, ajak temennya, dan mungkin mereka menikmati kopi dan makanan gua gitu bro. Sebenarnya lebih ke sana sih. Jadi apa yang kita punya kita bagiin dulu aja gitu bro. Jadi kita nggak usah mikir panjang-panjang kayak mungkin di vlog lagi atau gimana, tapi justru bagaimana kita menjadi solusi gitu. Sama menurut gua juga saat COVID ini, bagaimana kita menjadi solusi buat banyak orang, karena itu yang terpenting. Karena saat ini orang punya banyak masalah pasti gitu. Bahasa simpelnya mungkin kayak gini, mungkin banyak bingung ya. Kayak si Mike ini bisa ngebaca aura, aura atau lebih ke? Gue lebih ke karakter, karakter dan kurang lebih ke campuran karakter dan zodiak dan Feng Shui sih sebenarnya. Ya itu menarik. Jadi mungkin kalian udah tahu. Jadi kayak sebenarnya kayak kalian tuh pengen dibacain kayak gimana sih kalau misalnya gua sama dia kira-kira ada ini nggak, dari foto aja si Mike udah bisa ngelihat lah. Ini bukan maksudnya dia menjadi seorang yang tahu segalanya ya. Ini cuma referensi aja gitu. Bukan suatu patokan yang harus lu ikutin. Tapi kalau lu penasaran, datang ke sini men. Kemana? Ke Kopi Tampan Kelapa Gading. Itu. Langsung hubungin Mike juga, nanti gua kasih Instagramnya. Boleh. Kalau memang kok Mike, gua mau ini nih ke Kopi Tampan nih, mau lu bisa nggak bantu gua nih lagi sama pasangan gua, ada ini atau keluarga gua, gimana partner bisnis gua kira-kira orangnya licik apa enggak. Mungkin si Mike bisa membantu dengan cara mungkin ngelihat orangnya tipenya seperti ini, tapi dalam arti belum tentu itu juga 100% betul. Terserah kalian lagi gitu loh, tapi Mike bisa membantu. Tapi dari pengalaman gua bro, yang dimana kemarin gua ketemu lu pertama kali, terus kita ngobrol dan kata mereka lu bisa tuh ngelihat orang, ngelihat bisa bacain orang gitu. Dan ketika gua why not to try it gitu loh, udah gua coba dan hampir 90% itu yang dia omongin tuh masuk gitu. Gua bukannya mau promosi atau mau ngajukan Mike ini orang yang bener, enggak, cuma dalam arti bener dia apa yang dia omongin tuh sedikit setidaknya banyak. Misalnya hubungan asmara gue seperti apa, kedepannya gue harus seperti apa. Tapi memang balik lagi ke kita, tinggal kita percaya apa enggak, terserah kalian gitu. Karena yang ujung-ujungnya kita
harus percaya sama Tuhan. Betul, harus sama Tuhan nomor satu. Gue cuman dikirimkan dari Kirim sama gift, Tuhan. dia punya gift yang untuk bisa membantu baca orang. orang gitu, Iya. gitu aja sih. Jadi ya itu luar biasa sih, gift yang nggak semua orang bisa punya loh bro. Betul. Minum dulu ya. Lanjut. Kopi tampan bro. Apalagi ngomongnya ini ya, bingung gue. Iya, gue sih ngelihat kayak gue kenal sama Bro Sigit juga terberkati juga gitu dengan maksudnya pengalaman dan juga wawasan dia gitu. Gue percaya setiap orang tuh punya warna gitu. Nah kayak Sigit ini juga salah satunya mulai menekuni hobinya yang ingin membagikan pengalaman yang dia rasakan, pengen dibagiin ke kalian gitu, dan which is banyak yang pasti gue yakin tuh terberkati lah untuk Amin. Dari konten-kontennya juga, karena dia juga sebenarnya punya misinya tadi awalnya bro lebih nih bro untuk pengen kasih pengalaman lu di Aussie ke orang-orang ya, jadi biar tahu. Jadi biar kalian yang belum mainnya jauh bisa jadi ada ngerasa mainnya jauh gitu. Dan tentunya lu apa adanya bro ya. Iya benar. Ya, dia bikin apa yang sesuai yang dia alamin, dia rasakan gitu. Jadi ya gue ya karena pengalaman itu mahal ya. Betul. Pengalaman itu mahal, jadi mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti gue bisa pergi ke Aussie gitu. Jadi ada hal-hal yang dimana bisa gue sharing, ya gue sharing aja. Betul. Sih, gitu. Good. Dan itu jadi pengalaman buat kalian, siapa tahu pengen ke Aussie nanti bisa hubungin Sigit. Nanti mungkin bisa jadi tour guide bro ya. Jadi tour guide. Tapi gue di sana ngelayanin tour guide juga dulu ya dulu gitu. Ya. Cuma ya enggak. Tuh ya. gue aja nggak tahu lu nggak ngomong kan. Terus ya mungkin kita nggak usah panjang lebar, takutnya bosen orang. Bosen. Kalau bener. menurut lu Li, Iya. bagi lu sendiri, Iya. kan orang tanya-tanya nih, kalau gue mau start bisnis tuh gue harus dari apa sih gitu. Oke. Maksudnya dari segi modal atau apa, mungkin kita kan namanya orang buat startup itu kan pastinya banyak pertanyaan. Betul, gitu loh. betul. Jadi untuk yang lu bisa simpulkan secara simpel tuh kayak gimana sih? Yang simpel sih gini sih, kalau kalian udah punya keberaniannya dulu, sebenarnya bisnis itu harus punya keberanian. Karena banyak orang punya modal, pasti ada yang punya modal, ada yang juga nggak punya. Ya. Tapi banyak juga orang yang nggak punya modal tapi berani bro, berani Nggak buka. punya modal tapi berani. Ada. Berarti dia basicnya berlandaskan keberanian. Keberanian. Ya. Tapi sekali lagi, untuk yang mempertahankan sebuah bisnis tuh berani itu benar nomor satu. Ya. Tapi yang membuat akan panjang dan lu bisa bertahan adalah passion. Kalau menurut gua. Berarti lu harus benar-benar passion di bidang yang lu mau tekunin itu. Betul. Jadi kan lu buka bisnis, misalnya buka bisnis dalam hal makanan, tapi lu nggak passion dalam makanan, itu akan sedikit banyak akan membuat nantinya bisnis itu ngebuat lu jadi sebuah yang bikin lu nggak enjoy. Sebenarnya gue tahu juga kalau passion itu walaupun ada masalah nggak ada masalah lu enjoy bro. Tapi kalau misalnya lu bisnis bukan dari passion, biasanya tuh ujungnya tuh ketika masalah terjadi lu pengen cepet-cepet quit, pengen cepet-cepet udah bubar aja atau gimana. Nah pesan gua sih gini, dan juga mungkin buat teman-teman yang mungkin belum berani bisnis, cuma satu caranya biar ke depan kalian belajar di soal bisnis adalah ketika kalian kerja sama orang, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, anggap bisnis itu adalah punya kalian, dan tunjukkan kalian integritas, kejujuran, dan juga perjuangan kalian gitu sih. benar. Iya. Jadi start dari lakuin apa yang lu suka gitu. Betul. Apapun yang lu suka lakuin. Ketika kalian belum punya modal yang cukup, mungkin kalian kerja sama orang dan bisa belajar gitu. Kemudian ketika kalian ngerasa udah yakin, percaya, punya kemampuan, punya modal, memang kita nggak bisa pungkirin mau usaha tuh butuh modal. Butuh modal. Dan tapi salah satu penting kepercayaan lu. Kepercayaan lu, percaya kalau lu bisa. Betul. Thank you bro. Thank you lo bro, udah ngobrol-ngobrol. Gue juga thank you nih bro, dikasih kesempatan buat ngobrol sama YouTuber kita nih yang luar biasa. Ini calon sinar yang akan bersinar seperti bintang-bintang. Amin. Gitu. Padahal gue udah lama lo nggak YouTube. Tapi asik udah loh. Setahun lebih lah. Tenang aja bro, kalau udah passion tuh nggak masalah waktu, tapi namanya tuh pengalaman. Siap. Makanya bukti masih asik kan Sigit kan? Masih kangenin kan? Banyak kok yang kangen. Banyak ya? Kangen impukin. Ya udah, oke. Thank you Mike. Thank you udah gabung di YouTube kita. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lihat kan. Ya. Amin. Dan mungkin itu ngobrol-ngobrol kita sama Mike. Mungkin gua bakalan bikin YouTube lagi, nggak tahu kapan. Cuma hopefully
I will see you soon in the Pranoto Production. Bukan I will see you soon ya. I will see you again. Oke, bye bye. Bye bye. Thank you.